Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Oke, pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan hari ini, kita di awal tahun pelajaran 2020-2021 kita awali dengan perkenalan dulu ya. Oke, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Oke, kita lihat di layar. Di sini ada gambar buku bahasa Indonesia. Ya, kita nanti akan mempelajari tentang bahasa Indonesia di kelas 8 di SMP Negeri 1 Lingu bersama saya. Nama lengkap DRS Sunarto. Anak-anak bisa panggil Bapak dengan Pak Narto ya. Bapak lahir di Kota Tulungagung 8 Mei 1965. Pendidikan mulai SD, SMP hingga SPG di Kota Tulungagung. Untuk S1-nya di IKIP Surabaya tahun 1990 dan S2 di Unisma Universitas Islam Malang, lulus tahun 2012. Saat ini Bapak bekerja di SMP Negeri 1 Dringu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8C dan 8D. Email sunarto.probo1@gmail.com. Untuk komunikasi kita bisa menggunakan medsos WA nomor 08123455060. Mudah kan ya? 08123455060. Selanjutnya untuk tugas tambahan ya, Bapak sebagai wakil kepala sekolah dan pembina ekstra jurnalistik dan videografi. Anak-anak, mata pelajaran bahasa Indonesia ya, jadi kita belajar bahasa Indonesia itu kita berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018. Ini dasar hukum kita untuk belajar bahasa Indonesia. Yang belajar adalah tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Nah, ini yang penting. Jadi, mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi keterampilan. Nah, keempat-empatnya ini nanti kita harus kuasai dan semuanya harus ada nilainya. Oke, kompetensi sikap spiritual. Ini diharapkan nanti para siswa setelah belajar harus mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap spiritual. Selanjutnya kompetensi sikap sosial. Siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Jadi toleransi, gotong royong. Ya, perwujudannya dari tadi. Nah, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ini untuk kompetensi sikap sosial. Selanjutnya yang ketiga ya, kompetensi inti ketiga, yakni diharapkan siswa mampu memahami pengetahuan
yang faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, di dalam kompetensi pengetahuan ini terdapat 18 KD atau kompetensi dasar. Nanti kita bahas apa 18 KD itu, apa 18 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nanti ini untuk dalam 1 tahun pelajaran, yakni kelas 8. Nah, berikut kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi keterampilan ini diharapkan siswa setelah belajar nanti harus mampu untuk mencoba, untuk mengolah, untuk menyaji dalam ranah konkret dan abstrak. Nah, untuk ranah yang konkret, siswa diharapkan mampu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, selanjutnya, ranah abstrak diharapkan siswa nanti mampu menulis, mampu membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang maupun teori. Nah, ini juga untuk keterampilan kita juga terdapat 18 kompetensi dasar. Nah, apa saja 18 kompetensi dasar di bidang pengetahuan dan keterampilan itu? Nah, mari kita lihat berikutnya. Oke. Terima kasih. Nah, ini kompetensi yang tadi Pak bicarakan ya, tentang kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau keterampilan. Tadi yang Bapak bacakan tadi, jadi diharapkan siswa mampu memahami pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Yang keterampilan juga ini. Nah, ini ada pengetahuan ada 18 KD. Nah, antara lain yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan yang dibaca. Ini KD 3.1. Selanjutnya kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.1 diharapkan setelah mempelajari siswa dapat menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan yang didengar. Nah, konsep dasar yang kompetensi dasar untuk pengetahuan dan kompetensi dasar untuk keterampilan ini ada 18 KD. Nah, untuk semester 3 atau semester ganjil yang harus kita pelajari ini semua jadi 3.1, 3.2, 3.3 sampai 3.9. Begitu juga yang keterampilan juga sampai ke 4.9. Ini nanti Bapak bagikan, tidak perlu dibacakan satu persatu di sini. Kalian bisa nanti Bapak kirim lewat media pembelajaran atau medsos ya. Oke. Nah, selanjutnya juga semester 4 atau semester genap di kelas 8. Nah, ini mulai KD 3.10 menelaah teks eksplanasi. Kemudian yang 10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks, eksplanasi, dan seterusnya. Ini dari KD 3.10 ya, dan keterampilan 4.10 hingga sampai 3.18 dan 4.18 untuk keterampilan. Nah, itulah yang harus kita kuasai nanti pada kelas 8 di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini semua harus kita kuasai dalam 1 tahun pelajaran.
Oke, saya kira itu anak-anak yang harus kita pelajari. Jadi nanti kita akan menggunakan buku Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, edisi revisi. Ini ada beberapa bab secara tematik, ya, semuanya adalah membahas tentang kompetensi 18 kompetensi tadi. Saya kira itu untuk perkenalan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.